Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan diri mereka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sekalipun ayat ini bernada informatif, bukan fi'il amar, sesungguhnya mempersyaratkan atau memerintahkan juga agar kita bertakwa manakala kita menghadapi musibah. Dalam hal ini musibah berupa was-was, kebingungan, ketidakpastian, kekhawatiran, ataupun ketakutan. Nyatanya, seperti kita rasakan, di tengah pandemi COVID-19 di tanah air kita yang belakangan ini sudah menembus angka sekitar 1 juta orang yang terpapar, maka tiap hari juga kita didera oleh infodemik mengenai COVID-19 ini. Begitu banyak versi informasi mengenai COVID-19, bukan hanya kalangan awam, bahkan kaum terpelajar dan para pakar terlibat pro kontra dengan keberadaan dan cara menghadapi COVID-19. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di mancanegara juga begitu pro kontra. Selanjutnya hadirin, faktanya infodemik COVID-19 ini bisa dikatakan sama berbahayanya dengan pandemik COVID-19 itu sendiri. Keduanya membuat kita was-was dan bingung. Pandemik membuat kita khawatir dan takut tertular. Duduk dengan siapa saja, berdekatan dengan siapa saja, kita khawatir tertular. Sedangkan infodemik membuat kita banyak bertanya dalam ketidakpastian, opini mana yang harus kita jadi rujukan. Kata ini begitu, kata ini begitu. Secara pribadi, infodemik ini menimbulkan keresahan pada diri kita masing-masing. Secara sosial, infodemik ini menjadikan masyarakat kita terbelah antara yang mendukung dan yang menolak atas kebijakan penanganan COVID-19. Hadirin, jika diingat-ingat, munculnya infodemik dalam arti merebaknya rasa was-was itu tiada lain disebabkan oleh lidah, oleh ucapan-ucapan, oleh kata-kata, oleh tulisan-tulisan. Karena sekarang ini ada media sosial, oleh postingan-postingan. Terutama di media sosial begitu banyak versi postingan mengenai COVID-19. Sehingga ketika resah, takut dan merasa tidak pasti, harus ikut siapa, yang ini ngomong begini, yang itu ngomong begitu. Untuk itu hadirin sekalian, dalam menghadapi infodemik ini, mari kita pelihara lisan kita. Kita jaga postingan-postingan kita dari hal-hal yang menimbulkan rasa was-was, rasa khawatir itu, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya. Dengan kaidah ini, pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menegaskan bahwa kita perlu protokol keselamatan. Sekali lagi, bahwa kita perlu protokol keselamatan di samping protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini. Mari kita lanjutkan protokol kesehatan dengan meneruskan perilaku 3M. Mungkin sekarang ada 5M, ada yang 7M ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan seterusnya. Tapi mulai sekarang, mungkin sudah dimulai sebetulnya, mari kita perkuat protokol kesehatan itu dengan protokol keselamatan. Kalau protokol kesehatan itu 3M, khatib ingin menawarkan, maka protokol keselamatan juga dengan prinsip 3B. Jadi 3M plus 3B. Apa itu B? Pertama, benar dalam pesan apa yang kita posting itu sesuai dengan kenyataan. 2, baik untuk sebanyak-banyak manusia, bahwa postingan itu bermanfaat untuk sebanyak manusia. 3, bagus dalam cara mengatakannya, dalam cara menulisnya, dalam cara mempostingnya. Hadirin yang berbahagia, sungguhnya Allah sudah berjanji kepada orang yang menggunakan prinsip 3B ini, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat 33 ayat 70 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam ayat ini Allah menjamin bagi kita, bagi orang yang bertakwa dan selalu mengatakan dengan perkataan yang benar, dengan prinsip 3B yang saya maksud tadi. Pertama adalah Allah akan memperbaiki amal-amalan kita. Kedua, mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita insya Allah nanti kalau selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk orang-orang yang menang, yaitu meraih kemenangan yang agung, dalam hal ini wujudnya surga Jannatun Na'im. Hadirin yang berbahagia, secara normatif itulah kita perlunya 3M, sudah dijamin, sudah diberi landasan oleh Al-Quran. Mari kita praktekkan sedikit. Misalnya, andaikan hadirin sekalian, kalau sejak awal produsen vaksin itu sudah mengatakan bahannya ini, cara membuatnya ini, sekuat daya tolaknya atas virus ini, begini distribusinya, lengkap dengan benar, baik dan bagus itu, insya Allah mungkin sejak awal tidak ada pro kontra. Andaikan para petugas itu, kalau ada yang wafat di rumah sakit, bahwa benar-benar ini wafat karena COVID, benar, baik dan bagus menyampaikannya, percaya orang. Sekarang ini kan banyak orang menduga-duga. Ini gara-gara dibawa ke rumah sakit disebut COVID. Waduh, gawat ini. Di medsos dikomentarin. Rame jadi infodemik dan seterusnya dan seterusnya. Andaikan infodemik ini bisa dikendalikan, insya Allah mungkin 50% sama efektifnya menambah dengan 50% lain dari info kesehatan. Jadi 100% kalau dipadukan. Pandemik oleh ahli kesehatan, infodemik oleh kita semua. Karena kita ini adalah pelaku komunikasi. Produsen pesan dan sekaligus konsumen pesan. Sebagai penutup dari khatib ingin mengajak kita memperkuat keimanan kita dan kesemangatan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Mari kita contoh sikap hidup Rasulullah SAW. Bisa dikatakan hidup beliau itu senantiasa menerapkan protokol kesehatan di samping protokol keselamatan. Dari sejarahnya, dari risalah hidupnya, kita mengetahui bahwasanya junjungan kita Nabi Muhammad SAW sepanjang hayatnya selalu bugar, sebatas pengetahuan khatib. Dengan membaca hanya satu kali Rasulullah sakit menjelang wafatnya saja, karena beliau selalu memelihara kebersihan badannya, antara lain selalu dalam keadaan berwudu, berpakaian bersih,
dan selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyibah, dan senantiasa menjaga lisannya dalam arti apapun yang dinyatakan Rasulullah selalu sesuai dengan kenyataan. Jangankan seriusnya, humornya aja sesuai dengan kenyataan. Dan beliau selalu berbicara untuk kebaikan manusia. Bukan hanya pada masanya beliau hidup sampai hari ini, sampai nanti kita setelah tiada pun, dan selalu beliau bagus dalam cara mengatakannya. Semoga kita sebagai umatnya bisa mengikuti jejaknya, menjadi bagian problem of solving dari kondisi COVID-19 ini, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin, di tengah masyarakat kita juga ada istilah jarak pelihara, atau ada 3 istilah: aman, imun, dan iman. Insya Allah dengan mengikuti protokol kesehatan kita perkuat keamanan dan imunitas kita. Dengan mengikuti protokol keselamatan kita perkuat juga dengan keimanan kita. Insya Allah demikian. Oleh karena itu mari kita teruskan perilaku hidup dengan protokol kesehatan plus protokol keselamatan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah tunjihim bihan nar wa tudkhilhum bihal jannah. Allahumma adfa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fakhshaa wal munkar wasyufal mukhtalifata wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia, khususun khosah min hadzal jami'ah Universitas Indonesia wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.